love my baby. Now we get the crocodile barbecue. What do you think in Bangkok? Krill, scorpion, and snake, and also spider. I still love my baby. Bangkok, jantung Thailand, merupakan salah satu destinasi kehidupan malam paling semarak di dunia dan salah satu ibu kota yang paling banyak dikunjungi. Meskipun kuil dan pantai menjadi sorotan utama di siang hari, kota ini menampilkan sisi yang benar-benar berbeda di malam hari. Anda dapat menikmati segala hal di sini. Mulai dari bar atap dengan pemandangan spektakuler, pesta jalanan, klub malam yang dipenuhi cahaya warna-warni, hingga makanan jalanan yang menarik. Kota megapolitan ini memiliki populasi lebih dari 18 juta jiwa, yang mewakili lebih dari seperempat dari total populasi Thailand yang berjumlah 70 juta jiwa. Dalam video ini, teman lokal kita Fayong akan memperlihatkan suasana kehidupan malam di Thailand. Ketika malam mulai gelap, kami pergi ke rumahnya untuk menjemputnya. Alih-alih tinggal di rumah tradisional Thailand, dia tinggal di apartemen modern bertingkat tinggi. Anda dapat tinggal di apartemen modern ini yang dilengkapi dengan gym, kolam renang, dan pemandangan dari teras dengan biaya antara $700 hingga $1.000 per bulan. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan di apartemen mewah semacam ini. Tidak ada orang yang lewat bisa masuk ke apartemen Anda tanpa kata sandi. Untuk sampai ke apartemen Fayong, misalnya, dia harus datang ke pintu dan menyambut kami. Sekarang pukul 8 malam, dan sepertinya Fayong masih belum siap. Dia menyambut kami dengan pakaian sehari-harinya. Ada kompetisi kecantikan yang sangat ketat di antara wanita di Thailand. Mereka bersaing untuk tampil paling menarik di jalanan. Secara umum, wanita dengan kulit bercahaya dan bersinar dianggap cantik di negara-negara Asia. Oleh karena itu, hampir semua wanita Asia fokus pada rutinitas makeup dan perawatan kulit mereka untuk mencapai kulit putih dan bercahaya. Fayong tidak terkecuali. Dia menghabiskan banyak waktu untuk berdandan. Okay, so actually we finished with the makeup, and then now we're gonna choose some dresses because I have like I think maybe this one. Setelah mengaplikasikan make-up-nya, dia mencoba beberapa gaun untuk keluar, tapi dia tidak bisa memutuskan mana yang akan dikenakan. Pertama, dia mencoba gaun panjang bermotif bunga. Kemudian, dia memperlihatkan kepada kita gaun dengan warna krem. Now we're in the ruffle pink jellyfish dress. Am I look like a jellyfish? What do you think? Maybe let's try another one. Akhirnya, dia mencoba mengenakan pakaian berwarna biru navy. This is the final dress. I think I like this one. It's like, yeah, for dancing and also like, you know, the weather is quite hot. So I think this one is suitable for tonight party. Cuaca di Thailand lembab hampir sepanjang tahun. Suhu udara hampir setiap bulan di atas 35 derajat Celcius. Itulah mengapa orang-orang di sana lebih suka mengenakan celana pendek seperti ini daripada pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh. Fayong membawa pakaian cadangan, berpikir bahwa dia mungkin akan berkeringat selama malam. Dalam video ini Anda akan melihat pemandu kami mengenakan dua pakaian yang berbeda. Sekarang kita siap menjelajahi jalan-jalan Bangkok. Bahkan jika Anda tinggal di kawasan yang jauh dari pusat kota Bangkok, Anda akan memiliki beberapa pilihan transportasi. Anda bisa naik tuk-tuk, kereta bawah tanah, atau bus umum. Kami naik kereta bawah tanah untuk mencapai tempat-tempat hiburan malam, tetapi kami harus berjalan kaki sebentar dari rumah Fayong ke stasiun. Seringkali lebih menguntungkan untuk menggunakan sistem kereta api berkecepatan tinggi. Bangkok adalah kota megapolitan, jadi Anda akan kehilangan banyak waktu di jalan raya dengan tuk-tuk dan taksi. Misalnya, sebuah studi tahun 2022 oleh situs berita menemukan bahwa ada lebih dari 10 juta kendaraan bermotor di Bangkok. Dengan kata lain, 1 dari setiap 2 orang di Bangkok mengendarai kendaraan bermotor. Ini berarti Anda akan kehilangan waktu di jalan raya baik siang maupun malam saat berkeliling ibu kota.
Salah satu tempat pertama yang kami kunjungi setelah turun dari kereta bawah tanah adalah Jalan Soi Cowboy. Ini adalah salah satu destinasi kehidupan malam paling populer di Thailand. Kawasan Sukhumvit, di mana area ini terletak, merupakan salah satu tempat paling populer bagi para wisatawan. Ini adalah pusat kehidupan malam Bangkok, di mana Anda dapat menemukan segala yang Anda cari. Anda dapat menemukan orang-orang terkemuka, berbagai acara, mal belanja, dan makanan jalanan eksotis di sini. Itulah mengapa kami memilih kawasan Sukhumvit untuk merasakan kehidupan malam Bangkok. Pertama, mari kita lihat makanan jalanan eksotis dan unik yang terlintas di pikiran saat kita membayangkan Thailand dan Asia Selatan. Ini adalah seorang pemuda yang menjual makanan jalanan yang unik. Benar, itu daging buaya. Dia telah mendirikan kios di tepi jalan, ramai tempat dia memasak dan menjual daging buaya. Anda bahkan bisa membeli kepala buaya. Adegan ini unik di Asia. Di Thailand, mereka menumis hewan liar seperti ini dengan rempah-rempah, memasaknya, dan menjualnya sebagai makanan jalanan. Pria itu memotong potongan daging dari buaya, menusuknya dengan tusuk sate, memanggangnya, dan menjualnya. Para turis tampak sangat tertarik dengan makanan jalanan yang tidak biasa ini dan tidak ingin pergi tanpa mencobanya setidaknya sekali. Namun, tidak semua orang Thailand terbiasa makan daging hewan liar. Fayong, misalnya, memegang tusuk sate daging buaya, tetapi tidak berani mencobanya. Okay, now we get the crocodile barbecue. It looks so nice, but I'm afraid to try it. Okay, can I let my cameraman try it? And then let him explain like how it tastes? Okay. Actually, I'm afraid to try it, so I let my cameraman try this one, and then he say, actually, the taste like beef mixed with chicken. It's a little bit, like it's like old pork, not the fresh pork. Jika Anda penasaran berapa harga porsi daging buaya ini, harganya cukup mahal untuk ukuran Thailand. Misalnya, mereka menjual porsi normal seharga 150 baht, yang setara dengan sekitar 4,5 dolar. Dan jika Anda ingin porsi besar, Anda harus membayar 200 baht, yang setara dengan 6 dolar. Kios lain menjual daging campuran dari berbagai hewan di atas panggangan. Di sana, daging babi dan sapi dimasak di atas panggangan, dan orang-orang memakannya sebagai camilan sambil berdiri. So now we are in front of barbecue stall, and then in here you can order plenty of food. Meskipun Fayong tidak suka daging buaya, dia setuju untuk mencoba daging dari kios ini dan membelinya. Pasti mulutnya terasa panas sekarang. It's a sausage that is like a little bit sour because they put fermented sticky rice to make it sour. Saat kami terus mencari makanan jalanan menarik di pasar yang ramai ini, kami melihat kios lain yang menjual kalajengking yang dimasak. And now we saw something very interesting. It might interest you, but not me. Grilled scorpion and snake, and also spider. There, I'm not gonna try it. Okay. Orang-orang Asia Selatan dan Thailand memasak kalajengking di atas api dan memakannya sebagai camilan. Kalajengking goreng ini berwarna hitam pekat dan tidak terlihat menggugah selera. Namun, jika Anda khawatir akan kelaparan di Thailand, jangan khawatir. Makanan yang familiar juga dijual di restoran dan di jalanan. Misalnya, Anda dapat memilih dari berbagai jenis mie dan mengombinasikannya dengan salad dan berbagai hidangan pendamping untuk menciptakan hidangan yang mengenyangkan. Makanan jalanan yang berbahan dasar daging dimasak dan disajikan dengan gaya barbeque, sementara makanan berbahan dasar adonan dimasak dalam wajan dan panci besar di atas api gas. Seperti yang kami sebutkan, hidangan mie ini disebut Toto Pad Thai. Anda dapat memilih saus manis, asin, atau asam, dan Anda dapat menaburkan telur, keju parut, kacang tanah, atau daging di atasnya. Dengan kata lain, Anda dapat menyesuaikan hidangan mie ini sesuai selera Anda dengan menambahkan bahan-bahan. Inilah tepatnya jenis hidangan yang disukai Fayong dan banyak orang lain.
Fayong keluar rumah dalam keadaan lapar dan mencari hidangan mie ini. You know what? The best food that you can get in Thailand is pad thai. I ordered the chicken because I don't like shrimp much. I prefer the chicken more for protein. Okay. Setelah makan, Fayong berinteraksi dengan turis di Soi Cowboy untuk mengetahui pendapat mereka tentang Bangkok dan Thailand. Hi, where are you from? I'm from France. So, do you enjoy here? Yeah, but it's my first day, so I don't know yet, but it seems good here. Okay, so where are you from? I'm from Germany. Germany. Yeah. So, what do you like most about Thailand? I think it's so much to see here in Bangkok. It's really crazy, and it's so different. Jalan ini dipenuhi orang dari berbagai negara. Tempat tato, tempat pijat, penjual makanan jalanan, dan peluang untuk hubungan jangka pendek telah menjamur di daerah ini. Bangkok dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Hal ini karena kota ini diterangi sepanjang hari dan malam, dan orang-orang keluar masuk sepanjang waktu. Kota ini menawarkan sesuatu untuk semua orang dari segala usia. Siang hari, orang-orang mengunjungi kuil dan berenang di pantai. Malam hari, ketika lampu jalan menyala, mereka berbondong-bondong ke bar dan pasar malam. Meskipun Thailand dan Bangkok umumnya aman pada malam hari, Anda tetap disarankan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Jika Anda meneliti situs forum populer seperti Reddit, Anda akan menemukan bahwa para pengunjung umumnya menyarankan untuk tidak minum terlalu banyak atau menggunakan narkoba. Jika tidak, dompet, tas, dan perhiasan berharga Anda bisa dicuri. Kejahatan pencopetan meningkat menjelang tengah malam, terutama di area pasar malam, bar, dan klub. Demikian pula terdapat banyak kelompok pengendara motor di ibu kota, dan pencuri motor mungkin akan merampas tas atau ponsel Anda saat Anda berada di jalan utama. Jika Anda naik taksi, pastikan meteran taksi sudah dinyalakan. Jika meteran tidak berfungsi, pastikan untuk menegosiasikan harga dengan sopir sebelum sampai di tujuan. Jika tujuan Anda adalah mencari hubungan satu malam di kehidupan malam Bangkok, Anda mungkin terpapar berbagai jebakan uang. Selain itu, perlu diketahui bahwa beberapa wanita mungkin adalah ladyboy. Jika Anda berencana untuk bertemu seseorang, sebaiknya tanyakan apakah mereka wanita atau ladyboy. Ladyboy terlihat seperti wanita, jadi pada pandangan pertama, Anda mungkin tidak tahu apakah mereka wanita. Anda juga mungkin menjadi korban minuman palsu di beberapa klub malam. Oleh karena itu, lebih baik tidak minum di sembarang tempat. Fayong dan saya masuk ke beberapa klub malam di jalan yang ramai ini. Yang pertama kosong dan belum ada pelanggan. Namun, mereka menawarkan pengalaman minum yang disertai dengan musik keras dan pertunjukan cahaya yang redup. Ada periode hujan sepanjang tahun, dan selama periode ini, banyak turis Eropa dan Amerika kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu, waktu kunjungan Anda ke Thailand akan langsung memengaruhi pengalaman liburan Anda. Seperti yang dapat Anda lihat, klub malam di Bangkok tidak terlalu ramai saat ini, meskipun sudah hampir tengah malam. Ketika kami pergi dan pindah ke bar lain, klub malam ini lebih ramai dan lebih padat daripada yang sebelumnya. Namun, setiap klub memiliki aturan dan batasan masing-masing. Oleh karena itu, mereka tidak mengizinkan kami mengambil foto dengan kamera profesional. Jadi kami harus menggunakan ponsel kami. Bar ini menawarkan lebih dari sekadar musik dan minuman. Mereka juga mempekerjakan wanita lokal yang menarik untuk menampilkan pertunjukan tari. Saya kira konsep ini pasti berhasil karena tempat tersebut dipenuhi banyak pelanggan. Selain itu, di klub malam di ibu kota, Anda bisa memesan minuman dengan harga kurang dari $10. Kita dapat mengatakan bahwa makanan dan hiburan di Thailand setengah harga dibandingkan dengan di barat. Oleh karena itu, Thailand menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Anda dapat menikmati gaya hidup yang ditawarkan negara-negara barat dengan harga mahal, namun di Thailand Anda bisa mendapatkannya dengan setengah harga. Jika Anda mau, Anda dapat memulai bisnis di sini, mendapatkan izin tinggal selama 10 tahun, dan menikmati pajak yang rendah.
Anda bahkan bisa menikahi seorang wanita Thailand seperti Fayong dan menetap di sini secara permanen. Fayong misalnya pemalu dan mewakili wanita Thailand pada umumnya. Jika Anda ingin bertemu dengan seorang wanita Thailand di bar, sebaiknya mulailah dengan percakapan yang sopan. Selain itu, iklim yang lembut dan hangat di negara ini membuat penduduknya jujur dan ramah. Mereka tidak pesimistis atau dingin dan selalu terbuka untuk bertemu orang baru. Oleh karena itu, Thailand dapat menawarkan segala yang Anda cari. Setelah meninggalkan klub malam, warung makanan jalanan di Bangkok masih buka untuk beroperasi. Now we're at Khao San Road, and this place is very famous for street food and also the bar here. And there, you know what? There are some food that you should try too. Okay, so let's see what we have inside there. Seorang penjual di pinggir jalan telah menguliti seekor buaya besar dan sedang mempersiapkannya untuk dimasak. Toko dengan dinding kuning ini menjual produk ayam dan babi. Anda dapat mendapatkan hidangan berukuran sedang seharga 50 atau 60 baht Thailand. 50 baht setara dengan sekitar 1,5 dolar. Di negara barat sulit menemukan penjual makanan jalanan yang menjual daging seharga 1,5 atau 2 dolar. Tapi di Thailand, hal itu mungkin. Inilah tepatnya seperti apa daging yang dimasak oleh toko tersebut. Apakah menurut Anda daging ini layak untuk dicicipi? Saya tidak tahu tentang Anda, tapi melihat kerumunan di toko, sepertinya orang-orang menyukainya. Kami membeli ayam dan babi, lalu memesan untuk Fayong, meminta dia mencicipinya. Okay. Now we got our order here, so I order like pork. Okay, so let's try it. Wait. This one. Oh, I taste something like tamarind. This one is a must. 100 out of 10. Kemudian, Fayong dan saya pergi menjelajahi jalan utama yang terbuka untuk lalu lintas kendaraan. Kawasan Sukhumvit merupakan tempat tinggal mobil mewah dan orang-orang kaya. Ini adalah salah satu lokasi di Bangkok di mana sewa rumah dan toko paling mahal. Jika Anda ingin menginap di hotel seperti ini di kawasan tersebut dan berada di pusat kota, siapkan anggaran sekitar 150 dolar per malam. Demikian pula banyak klub malam berlokasi di kawasan Sukhumvit. Anda juga dapat menemui banyak turis India di jalan utama ini. Para turis India memandang Fayong seolah-olah akan memakannya hidup-hidup saat dia berjalan di jalan tersebut. Mereka mungkin berbondong-bondong ke Thailand untuk melihat pemandangan yang tidak tersedia di negara mereka sendiri. Kami melihat bahwa makanan jalanan di Thailand sangat beragam dan tersebar luas. Namun, variasi makanan yang tersedia hampir tak terbatas. Supermarket seperti ini juga menjual camilan yang khas dari budaya Thailand. Kami ingin menunjukkan kepada Anda tidak hanya makanan jalanan, tetapi juga camilan yang dijual di supermarket. Fayong masuk ke dalam supermarket dan membeli beberapa camilan yang dia nikmati sejak kecil. The most famous menu from 7-Eleven. Actually, we have like sandwiches here with the ham and cheese. I think this is gonna be great. Setelah membayar, kami akan duduk dan menunjukkan camilan-camilan ini kepada Anda. Ini adalah beberapa camilan Thailand. Okay, here we're gonna start with my favorite first. This one is the tomato flavor cracker. You know what? When I was young, I thought this one is made from tomato. Sweet, 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 sweet. Love it. No, it's actually sweet, crispy, a little bit of sour. Not spicy at all. Really recommend. Okay, second one. Seaweed chip. This is a spicy flavor. I have problem opening everything. My favorite. This one is spicy flavor, but I think it's not spicy. It looks like this. It's like fried seaweed, and this one is very famous brand in Thailand. 10 out of 10. My favorite snack when I was in the university. Do you see that? Okay, small tiny bit. You know what? If you love beer,
got this one and eat it with the beer. It's a very good one. This one, 9 out of 10. Next. Lei, my favorite, but this one is Miang Kham flavor. Only in Thailand, you cannot find other countries. Okay, let's try. Different. Aromatic, sweet, crispy, and a little bit salty. So this one is a ham cheese sandwich from 7-Eleven. I want to show you. This is ham and cheese. Okay, so this one is a good as a breakfast too. Recommend that. He's a 100 out of 10. Secara ringkas, kehidupan malam Bangkok sangat menarik namun juga menantang. Di sisi positifnya, kota ini menawarkan pusat hiburan dengan energi yang tak pernah padam sepanjang malam. Dengan bar, klub, tempat musik live, pasar malam, dan acara jalanan, ada sesuatu untuk setiap selera dan anggaran. Mencicipi makanan jalanan Thailand dan bertemu orang-orang dari seluruh dunia dapat memberikan Anda pengalaman Thailand yang luar biasa. Sikap ramah penduduk Thailand juga membuat pengalaman malam Anda di sana menjadi lebih menyenangkan. Namun, kota ini juga memiliki sisi negatifnya. Anda akan selalu terpapar oleh kemacetan lalu lintas yang parah, tur dan organisasi hiburan yang mahal untuk turis, kejahatan kecil seperti pencopetan, serta industri pariwisata seks di beberapa area menodai kehidupan malam kota ini. Selain itu, cuaca tropis yang panas dan lembab membuat Anda harus mengganti pakaian 2 kali sehari. Namun demikian, kehidupan malam Bangkok menawarkan pengalaman yang berwarna-warni, unik, dan kaya budaya yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia, asalkan Anda berhati-hati dan menghormati. Jika Anda menyukai video ini dan ingin melihat lebih banyak, silakan sukai video ini dan berlangganan ke saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.